proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Perang 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang merupakan akumulasi dari konflik-konflik kecil yang terjadi sebelumnya, di mana Belanda dianggap memprovokasi pasukan TNI dan Laskar. Dua provokasi yang paling menjadi sorotan ialah seorang anggota Laskar yang sedang berjalan di jalan umum di depan benteng Kota Besar ditembak mati oleh pasukan Belanda yang bermarkas dalam benteng Kota Besar. Lainnya, Lettu Aripai yang cedera parah akibat ditembak oleh pasukan Belanda dari dalam rumah sakit Caritas saat sedang bermotor di jalan umum dekat rumah sakit. Puncaknya ialah setelah malam pergantian tahun, sekelompok tentara Belanda dalam keadaan mabuk keluar dari benteng Kota Besar, mengendarai jeep dengan berkecepatan tinggi ke arah pos jaga Laskar Pejuang di sekitar Masjid Agung, serta menembaki para penjaga pos. Tindakan tersebut memicu bentrok yang akhirnya menjadi perang besar selama 5 hari 5 malam. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 1942. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang merupakan perang 3 matra yang pertama kali dialami. Perang tersebut melibatkan kekuatan darat, laut, hingga udara. Belanda yang saat itu berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total karena tinjauan Belanda terhadap Palembang dari segi aspek ekonomi, politik, hingga militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai kota Palembang karena ingin membuktikan kepada seluruh dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa dan Sumatera. Perang yang terjadi selama 5 hari 5 malam di kota Palembang berlangsung di seluruh bagian kota lama Palembang yang melibatkan 1/5 kota Palembang hancur lebur. Masjid Agung, disinilah lokasi pasukan Belanda memprovokasi pasukan TNI dan Laskar. Daerah di sekitar Masjid Agung sempat dikuasai oleh Belanda yang muncul dari benteng Kota Besar, namun bisa dikuasai kembali oleh pasukan TNI dan Laskar. Kemudian benteng Kota Besar, benteng batu satu-satunya di Nusantara yang dibangun oleh Raja asli Nusantara, yang menjadi markas utama pasukan Belanda. Selama perang 5 hari 5 malam, Belanda terkepung di dalam benteng Kota Besar, walau telah berulang kali mencoba keluar menggunakan kendaraan lapis baja. Dan rumah sakit Caritas merupakan rumah sakit yang diduduki oleh Belanda untuk menjadi markas pasukan mereka. Letaknya yang berada di atas bukit, di ujung utara kota Palembang, memberikan pasukan Belanda posisi pandang yang sangat bagus. Rumah sakit ini menjadi markas para penembak jitu yang mengincar pasukan TNI dan anggota Laskar. Lettu Aripai adalah salah satu korban, dan korbannya yang lain adalah seorang perwira muda, Ajudan Komandan 2 Divisi 2 Subkos, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, yang tertembak di daerah Tengkurung 1,5 km dari rumah sakit Caritas. Pada hari keempat, Caritas terkepung oleh pasukan TNI dan akhirnya mengibarkan bendera putih, tanda merah.
sepanjang 100 meter di selatan Masjid Agung Kota Palembang, tepatnya di Jalan Tengkurung. Pada tahun 1947, belum ada jembatan Ampera, sehingga tempat itu ada sebuah lapangan luas, semacam alun-alun, yang dipagari oleh deretan pertokoan di barat dan timurnya. Lokasi ini adalah lokasi tertembaknya ajudan dari Komandan Divisi 2, Subkos Letkol Bambang Utoyo, pada hari pertama Perang 5 Hari 5 Malam. Perwira pertama dari pihak pasukan Tri yang gugur dalam perang besar tersebut. Pada lokasi ini didirikan tugu untuk memperingati Perang 5 Hari 5 Malam. Kemudian makam keluarga Nangli. Makam ini terletak di seberang Pasar Cinde, sekitar 400 meter ke selatan dari Rumah Sakit Caritas, dan menjadi pusat pertempuran sengit jarak dekat antara pasukan Tri dan Laskar melawan pasukan Lapis Baja Belanda. Pasukan panser Belanda dari Rumah Sakit Caritas berusaha menembus blokade pasukan Tri dan Laskar di daerah Pasar Cinde, yang dulunya disebut dengan Pasar Lingkis. Namun, pasukan Tri dan Laskar yang hanya bersenjata ringan menolak mundur dan bertahan habis-habisan. Pasukan berlindung di balik batu makam nisan kuburan di makam keluarga Nangli, menghindari dari semburan tembakan panser Belanda dalam peristiwa tembak-menembak jarak dekat. Ada pejuang Indonesia yang berhasil menaiki panser Belanda dan memasukkan granat. Pasukan panser Belanda akhirnya mundur kembali ke Rumah Sakit Caritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya GI Priyanti Gani, Kepala Museum Pahlawan Nasional, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan almarhum Dr. Aka Gani. Terima kasih kepada Nyenyes yang telah mampir ke museum kami. Saya akan menceritakan sedikit tentang Dr. Aka Gani dan perannya di Sumatera Selatan, nasional maupun internasional. Dr. Aka Gani adalah gubernur pertama Sumatera Selatan, residen pertama juga, dan beberapa jabatan diangkat oleh Presiden Soekarno, yaitu Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertanian. Beliau adalah salah satu komandan Subkos yang ikut menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam, yaitu pada tanggal 1 Januari 1947 sampai tanggal 5 Januari 1947. Dan peran beliau di Perang 5 Hari 5 Malam adalah beliau diutus oleh Bung Karno untuk menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam yang ada di Palembang. Akhir pertempuran 5 Hari 5 Malam menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertemuan antara pimpinan sipil dan militer. Mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adenan Kapogani sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati bahwa dari pihak Indonesia, pasukan Tri dari pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI, polisi dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Kini, perjuangan para pahlawan di Perang Sengit 5 Hari 5 Malam diabadikan menjadi nama jalan di Kota Palembang. Dimulai dari Jalan Kapten Arifai, Jalan Aka Gani, Jalan Bambang Utoyo, hingga Muhammad Uti dengan julukan Kancil Putih, diabadikan menjadi nama jalan di Demang Lebar Daun,
Jalan Kancil Putih. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan